Dan Pak Jokowi selamanya akan dikenang sebagai presiden yang cawe-cawe dalam pemilu untuk memenangkan anaknya. Terima kasih. Deddy Sitorus yang merupakan salah satu politikus dari PDI Perjuangan mengatakan bahwa dalam Pilpres 2024 kemarin, jangankan PDIP, jangankan rakyat, malaikat pun tertipu pada saat itu. Oleh siapa? Tentunya sebelum kita simak videonya, apakah beras masih aman rakyat? Kemarin ketika mendengar dibacakan putusan oleh MK itu jadi ketawa. Jadi timbul pertanyaan baru. Jadi sebenarnya Gibran ini anak siapa? Dan Paman Usman menikah dengan siapa? Karena tidak ditemukan oleh mahkamah hubungan antara Gibran dengan Presiden Jokowi dan Paman Usman. Itu yang kemarin menjadi pembahasan kita sampai kita ketawa-ketawa. Bagaimana ini tidak ditemukan nepotisme yang begitu telanjang? Ya, itu mungkin semacam pelipur lara kita lah bahwa MK masih bisa bercanda dengan kita semua ini. Artinya mereka masih waras karena masih bisa bercanda soal tidak adanya nepotisme itu. Lalu kemudian tadi sudah disebutkan bahwa baru kali ini dalam sejarah sejak adanya Mahkamah Konstitusi ada 3 hakim Mahkamah Konstitusi mengajukan dissenting opinion terhadap putusan perkara hasil pemilihan umum PHPU baru kali ini. Dan perlu dicatat sejak pemilu langsung 2004 dalam setiap pemilu ini supaya generasi muda kita tahu semua pasangan calon yang dinyatakan kalah oleh KPU menggugat di pengadilan. Tahun 2004 itu Pak Wiranto, ya 2009 Pak Prabowo, 2014 Pak Prabowo, 2019 Pak Prabowo, baru 2024 ini Pak Ganjar Mahfud dan Anies Baswedan. Jadi ini bukan karena kalah, karena memang disediakan oleh konstitusi untuk menyampaikan ketidakpuasan atau temuan-temuan atau indikasi-indikasi. Jadi kalau kami melihat gugatan di Mahkamah Konstitusi kemarin itu adalah cara kita mempersoalkan yang kemarin. Tetapi tidak hanya itu cara kita juga menyelamatkan masa depan. Karena kalau hanya berhenti pada mempersoalkan yang kemarin, kita lalai bagaimana menyelamatkan masa depan demokrasi kita. Karena apa yang akan diwariskan oleh pemilu kali ini adalah berbuatlah securang-curangnya sehingga begitu luar biasa dan tidak bisa dipersoalkan maupun dibuktikan. Kalau ada operasi untuk mendapatkan suara katakanlah 30 juta, maka Anda harus punya 30 juta orang yang menyatakan ya. Itu kan luar biasa. Padahal waktu yang disediakan untuk mengumpulkan bahan hanya 3 kali 24 jam. Dari mana mungkin dengan negara seluas ini? Yang kedua, dikatakan dalam dalil-dalil putusan MK itu tidak dipenuhi alat bukti. Baik itu saksi dan yang lain-lain. Tetapi sejak awal Mahkamah Konstitusi sudah membatasi hanya 19 saksi ahli dan saksi langsung. Bagaimana mungkin? Secara prosedural memang Mahkamah Konstitusi itu tidak akan mungkin memberikan keadilan bagi siapapun yang menggugat. Tidak mungkin dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi itu di luar yang namanya mukjizat. Mukjizat pun tidak mungkin mengubah, apalagi dengan kecurangan yang masif seperti kemarin. Bukan saya pribadi yang mengatakan itu masif, tapi 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang kemarin menyampaikan dissenting opinion. Yang pertama soal bansos. 3, baik itu Prof. Arif Hidayat,
Saldi Isra maupun Eni Nurbaningsih. Tiga-tiga mengatakan ya ditemukan politisasi bansos. Dan oleh karena itu pemungutan suara ulang harusnya dilakukan di 6 provinsi yang ditemukan kecurangan itu. 6 provinsi yang disebutkan oleh ketiga hakim ini itu melebihi 60% suara dalam Pilpres. Semua yang baik yang dilakukan Pak Jokowi itu jadi bintang jasa untuk Pak Jokowi. Semua yang jelek dilakukan Pak Jokowi menjadi dosanya PDI Perjuangan. Kita lupa ini sistem presidensial. Dan bahwa PDI Perjuangan menghormati yang namanya sistem itu. Supaya Bung Faisal tahu saja, Oktober dilantik, bulan Desembernya aja 2014, kita sudah susah ketemu Pak Jokowi. Pak, tidak semudah itu. Jadi kalau ada yang bilang Jokowi itu boneka partai, petugas partai, saya curiga itu justru datang dari istana. Ya, bukan dari yang lain. Gitu loh. Lalu apakah kita harus minta maaf sama rakyat? Pak, sampai kejadian di Mahkamah Konstitusi, kita itu percaya dan yakin pada Pak Jokowi. Jangankan PDI Perjuangan, malaikat pun tertipu. Gimana sih? Jangankan PDI Perjuangan yang cuma manusia biasa. Bisa ya? Malaikat pun tertipu, Pak. Bisa sedikit. Bentar, sedikit lagi nih, biar nanti aku lupa soalnya. Iya kan? Ini kenapa? Karena tidak ada yang membayangkan. Dalam imajinasi kita terliar pun, Pak Jokowi akan melakukan apa yang dia lakukan kemarin. Nggak nyampe akal kita ke sana, Pak. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Pak Jokowi itu maestro politik, menurut saya nekat. Nekat. Karena dia tidak punya rem yang namanya nilai-nilai moral, etika. Apa yang dia inginkan harus terjadi. Dan kerusakan penyelenggara pemilu, kerusakan institusi-institusi negara, institusi kekuasaan, baru pada hari ini kita alami lebih luar biasa dari pemilu manapun. Dan dari awal saya ingin menyatakan bahwa yang menjadi lawan terbesar dalam pemilu kali ini bukan Prabowo Gibran. Bukan Prabowo Gibran. Dan bukan invisible hand, tapi the devil's hand yang cawe-cawe dalam pemilu kita. It's not invisible. Karena sangat jelas dan gamblang bagaimana Pak Jokowi pergi ke seluruh daerah yang didatangi oleh Pak Ganjar. Bagaimana dia menunjukkan keberpihakan di markas TNI, ya kan gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu sudah lewat masa lalu. Saya hanya berharap kepada generasi muda kita nih, yang pemilu yang akan datang ini akan menjadi pemilih dengan persentase sebesar, yang sangat besar. Negara kita tidak baik-baik saja dalam soal pemilu, dalam soal demokrasi. Tergantung kawan-kawan di kampus-kampus, ya, mereka-mereka yang masih punya hati nurani untuk mendorong pemerintahan Pak Prabowo Gibran nanti memperbaiki apa hal yang sudah dilecehkan, dilanggar, dipinggirkan oleh Pak Jokowi.